Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Putra Anwar, NIM belakang 08, dan pada kali ini kita akan memberikan tutorial cara penggunaan SPSS dan bagaimana cara menguji normalitas uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita siapkan data yang akan diuji di file Excel. Selanjutnya, kita membuka aplikasi SPSS versi 25 dan salin data pada file Excel dan pindahkan data view di SPSS versi 25. Setelah itu kita klik variable view dan ubah desimal menjadi 0. Terus juga ubah kolom name menjadi variabel X dan Y, dan ubah kolom label menjadi motivasi dan hasil belajar. Setelah itu kita klik data view untuk mengetahui nilai residual res 1 terlebih dulu dengan klik analis regression linear. Nah, pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel Y hasil belajar ke dependent, dan setelah itu variabel X motivasi ke independent, lalu klik save. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Indina Durbana Tunggan, PM belakang 21. Setelah itu di residual klik on the study Z, kemudian pilih continue dan OK. Dan ini hasil dari datanya. Kemudian pilih analis, klik non parametric test, terus pilih legalisi dialog, kemudian pilih when sample. Perkenalkan, nama saya Din Genovinata Lestari, NPM belakang 52. Selanjutnya pada kotak one sample Kolmogorov-Smirnov test, masukkan variabel unstandardized residual ke tes variabel list, dan kemudian di tes distribution centang normal, kemudian klik OK. Dan akan diperoleh hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS versi 25. Berdasarkan output SPSS versi 25 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,2 atau lebih besar dari 0,05, maka data yang diuji distribusi normal. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu t-test. Perkenalkan, nama saya Azifatur Rohma, NPM belakang 27. Pertama, kita siapkan data yang kita uji di Excel, terus kita salin angkanya yaitu pretestnya, kita salin. Kemudian kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita tempelkan ke tabel. Selanjutnya lagi kita buka aplikasi Excel, terus kita salin lagi, dan kita buka SPSS lagi. Selanjutnya kita salin di bawah, kemudian buka Excel lagi, kita salin kelas, kemudian kita buka SPSS lagi, kemudian kita salin di sebelahnya, terus kemudian lagi kita buka Excel lagi dan kita salin tabel kelasnya lagi. Terus sudah salin, kita buka SPSS lagi, kemudian kita salin di bawah, terus kita buka variabel view,
Yang nama kita ganti hasil, yang kedua kita ganti kelas, kemudian kita klik desimal, kita ganti 0, yang di bawah kita juga ganti 0 lagi. Selanjutnya label, kita ketik hasil belajar siswa. Terus selanjutnya lagi kita ketik kelas. Untuk values-nya kita ganti yang kedua, yang pertama value 1. Labelnya kita ketik pretest. Kemudian kita pencet add. Selanjutnya value kita ketik 2. Untuk labelnya kita ketik posttest. Lalu kita pencet add, kemudian kita pencet OK. Selanjutnya yaitu kita kembali ke data view, kita ke analisis, yaitu deskripsi statistik, kita explore, kemudian hasil belajar kita pencet dependent, kemudian kelas untuk faktor, kemudian ke plot, lalu normality, continue, kita pencet OK. Ini hasilnya. Dan ini tabel testing of normality. Berdasarkan uji SPSS telah dilakukan, diketahui bahwa nilai signifikan pada pretest adalah 0,116 dan nilai signifikan pada posttest 0,200. Kedua signifikan lebih besar dari 0,05, maka pretest dan posttest berdistribusi normal. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Agnes Safira Rahma, NPM belakang 05. Saya lanjutkan, yaitu kita blok datanya, lalu kita hapus, lalu kita buka Excel, kita salin datanya. Lalu kita buka SPSS, kita salin datanya tersebut. Selanjutnya klik variable view, ketik pretest dan posttest pada kolom name baris pertama dan kedua. Lalu kita ketik ubah kolom desimal menjadi 0 semua. Lalu pada kolom label tuliskan pretest dan posttest pada baris pertama dan kedua. Selanjutnya pada kolom measure pilih scale. Selanjutnya kita masukkan data hasil belajar siswa pada data view. Selanjutnya klik analisis, compare means, pirate sample t-test. Langkah selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Effendi, NIM belakang 115. Selanjutnya
Ini dipencet prestage, terus masukkan ke variabel 2, klik options, lalu klik continue, lalu klik OK. Nama saya Dita Tunada, NPM belakang 53. Selanjutnya akan muncul data output SPSS. Nilai pretest memiliki rata-rata hasil belajar MEAN sebesar 54,62, sedangkan nilai posttest memiliki rata-rata hasil belajar MEAN sebesar 67,69. Jumlah siswa sebagai sampel penelitian N adalah 13 siswa. Nilai STD deviation pada pretest adalah 10,300, sedangkan pada posttest adalah 10,727. Nilai STD error MEAN untuk posttest adalah 2,857, sedangkan untuk posttest adalah 2,975. Karena nilai rata-rata pretest kurang dari posttest, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada posttest di pretest dan posttest. Selanjutnya ada tabel Paired Sample Correlation. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,350 dengan nilai signifikan sebesar 0,242. Karena nilai signifikan 0,242 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Selanjutnya kesimpulannya adalah berdasarkan tabel Paired Sample Test diketahui nilai signifikan 2 Thailand adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.